hubungan internasional kembali memanas. Kali ini, bukan Amerika, bukan Eropa, tapi Korea Utara yang angkat suara, mengecam keras langkah Israel yang berencana menguasai kota Gaza sepenuhnya. Apakah ini awal dari front diplomatik baru yang bisa memicu ketegangan global? Mari kita kupas fakta-faktanya secara mendalam. Jalur Gaza, wilayah sempit di tepi laut Mediterania, selama bertahun-tahun menjadi pusat konflik antara Israel dan Palestina. Gaza dikuasai Hamas sejak 2007, namun berada di bawah blokade ketat Israel dan Mesir. Baru-baru ini, Kabinet Keamanan Israel yang dipimpin Perdana Menteri Benyamin Netanyahu menyetujui rencana untuk mengambil alih kendali penuh atas kota Gaza, kota terbesar di wilayah tersebut. Rencana ini disebut bertujuan untuk mengalahkan Hamas, tapi di mata banyak pihak, langkah ini berarti pendudukan permanen yang melanggar hukum internasional. Dan disinilah Korea Utara masuk ke panggung. Melalui kantor berita resmi KCNA, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara menyampaikan pernyataan keras. Ia mengatakan, keputusan Kabinet Israel untuk menduduki penuh Gaza adalah tindakan yang jelas melanggar hukum internasional dan menunjukkan niat jahat untuk merebut wilayah Palestina yang diakui dunia internasional. Korut menegaskan bahwa Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari Palestina, dan tindakan Israel ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan serta merusak perdamaian di Timur Tengah. Korut bahkan menggunakan kata-kata yang sangat tegas, menyebut tindakan Israel sebagai tindakan kriminal. Pernyataan lengkapnya berbunyi, "Kami dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel yang merebut wilayah tersebut, yang memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah." Mereka juga menuntut Israel segera menghentikan serangan bersenjata ilegal terhadap warga Palestina dan menarik diri sepenuhnya dari Gaza. Bahasa yang digunakan Pyongyang di sini tidak main-main, ini bukan sekadar kritik diplomatik, tapi tuduhan serius di ranah internasional. Rencana Israel ini dipicu oleh strategi baru Netanyahu. Pada 11 Agustus, ia mengumumkan bahwa serangan militer terbaru terhadap Gaza akan segera dimulai, dengan target penyelesaiannya dalam waktu singkat. Netanyahu berharap langkah ini dapat mengalahkan Hamas, sekaligus memperkuat posisi politiknya di dalam negeri. Namun, banyak pihak menilai ini justru akan membuka babak baru eskalasi, termasuk potensi bentrokan diplomatik dengan negara-negara yang bersimpati pada Palestina, dan Korea Utara jelas sudah memposisikan diri di barisan tersebut. Pertanyaannya, mengapa Korea Utara ikut bersuara keras? Pertama, secara ideologis, Korut sering memposisikan diri sebagai pendukung perlawanan terhadap imperialisme Barat. Mendukung Palestina berarti melawan sekutu dekat Amerika Serikat, yaitu Israel. Kedua, ini juga bagian dari strategi Korut untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang bersikap anti-Israel, seperti Iran dan Suriah. Ketiga, ini adalah momen untuk memperlihatkan pada dunia bahwa Pyongyang tidak hanya fokus pada isu nuklir, tetapi juga pada geopolitik global, sebuah langkah untuk mendapatkan dukungan di PBB dan forum internasional. Jika Israel terus maju dengan rencana pendudukan Gaza, kita bisa melihat gelombang reaksi internasional yang lebih besar, mulai dari kecaman diplomatik, sanksi ekonomi, hingga dukungan terbuka bagi Palestina. Korea Utara mungkin tidak punya pengaruh ekonomi besar, tetapi pernyataan keras mereka bisa memberi amunisi politik bagi negara-negara yang ingin menekan Israel di forum global. Dengan kata lain, konflik ini berpotensi menjadi isu yang mempertemukan kembali blok-blok geopolitik dunia, dan kita tahu, sejarah membuktikan, ini bisa menjadi titik awal ketegangan yang lebih besar. Rencana Israel menguasai Gaza telah memicu gelombang protes, dan suara Korea Utara menambah daftar panjang penentang kebijakan tersebut. Apakah suara ini akan mengguncang posisi Israel? Atau justru membuat mereka semakin keras kepala? Yang pasti, Timur Tengah kembali menjadi pusat perhatian dunia, dan kita semua harus siap melihat bagaimana babak baru konflik ini akan terungkap.